Kalau kita mencoba melihat dunia sekarang ini, kita sekarang sering sekali mendengar istilah disrupsi. Sebuah era di mana dunia mengalami perubahan yang luar biasa, yang perubahan itu oleh para ahli disebut sebagai TUNA atau VUCA. TUNA adalah akronim dari turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity. Sebagian menyebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Keduanya memiliki kesamaan yang menunjukkan adanya perubahan dunia yang semakin tidak menentu. Ada turbulensi atau goncangan-goncangan, atau ada volatility yang dalam pengertiannya juga sama dengan goncangan, tetapi mungkin dalam kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan turbulensi. Kemudian adanya ketidakpastian, baik ketidakpastian dalam kaitan dengan dunia yang terus berubah secara politik maupun secara ekonomi, bahkan dalam beberapa hal juga ketidakpastian dalam konteks ideologi dan kehidupan umat manusia. Disrupsi juga ditandai oleh adanya complexity. Banyak hal yang terjadi tidak selalu linier antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melihat satu persoalan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi harus melihatnya dari banyak perspektif. Atau dunia ditandai oleh adanya novelty, hal-hal yang baru, bahkan hal-hal yang serba baru, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital dan berbagai konsekuensi dari perkembangan teknologi itu. Dan kemudian yang keempat adalah ambiguity, yang kalau kita ikuti analisis Smith dalam buku dia Living in the Digital Age, Smith menyebut bahwa dalam era digital ini banyak nilai-nilai lama yang ditinggalkan dan nilai-nilai baru yang belum terbentuk, sehingga banyak hal dalam kehidupan berubah dengan sangat cepat dan banyak hal dalam kehidupan terjadi di luar prediksi dan proyeksi kita. Dalam kaitan ini kita juga melihat bagaimana kita mengalami beberapa krisis yang mungkin bisa kita sebut dalam berbagai kajian yang saya tekuni. Pertama adalah adanya krisis intelektual yang kita melihat sebagaimana ditulis oleh Nichols, The Death of Expertise atau matinya kepakaran. Kita melihat bagaimana dunia keilmuan mengalami tantangan yang luar biasa. Kita punya Profesor Dr. S. Martono yang hebat dan para profesor yang lain di UNES, tetapi ada Profesor Google. Yang Profesor Google itu menjawab apapun yang kita perlukan. Kita punya para ustadz dan ulama yang luar biasa, tapi juga ada ustadz Google yang bisa memberikan jawaban apapun juga yang diingatkan dan yang diinginkan manusia, walaupun tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Profesor Martono tentu memberikan jawaban berdasarkan keilmuan yang dimiliki, sementara Profesor Google hanya menjawab berdasarkan input yang diberikan oleh masyarakat dalam dunia digital itu. Ada sebuah anekdot yang sering saya sampaikan. Ada seorang cleaning pesawat yang membaca manual bagaimana menerbangkan pesawat. Kemudian cleaning service pesawat itu mengikuti manual itu sampai akhirnya pesawat itu terbang. Tapi di dalam manual pesawat itu tidak ada bagaimana menurunkan pesawat. Sehingga pesawatnya terbang tapi tidak bisa turun karena tidak ada manualnya. Itulah kira-kira gambaran dari The Death of Expertise yang ditulis oleh Nichols. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat, di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurter, World Without Mind, terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa
penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Fur menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload, upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral, soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan, yang penting viral dulu. Bahkan sekarang ada adagium yang menurut saya perlu kita kritisi. Adagium itu berbunyi no viral, no justice gitu. Kalau enggak viral, enggak ada tindakan, enggak ada keadilan. Ini menunjukkan betapa bahaya atau risiko dari yang disebut Fur sebagai virality virus itu. Yang kedua adalah dia sebut dengan persoalan namanya